Baik, perkenalkan saya Clara Angelisti, NIM 200201110. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai perioperatif medicine. Jadi tujuan dari perioperatif medicine ini adalah mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Di sini saya akan membahas 3 bagian penting, dimulai dari preoperatif atau yang bisa disingkat dengan PROP. Di sini saya akan membahas mengenai anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi dan koreksi, serta prognosis atau supervisi kasar. Kemudian yang kedua yaitu intraoperatif, di mana saya akan menjelaskan mengenai peralatan atau bisa disingkat dengan statik. Yang kedua yaitu monitoring, anestesi, cairan, dan pemulihan. Yang ketiga yaitu pasca operatif, di mana pasien berada di recovery room. Yang keempat yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pre-op atau pre-operasi, di mana di sini dilakukan sebelum operasi, dimulai saat pasien berada di UGD atau ruang perawatan. Tujuan dari pre-op sendiri adalah mengetahui status fisik pasien, yaitu ASA tadi, kemudian mengetahui jenis operasi, memilih teknik anestesi, dan memprediksi penyulit-penyulit yang akan dihadapi, kemudian mempersiapkan obat untuk menanggulangi penyulit yang akan dihadapi tersebut. Kemudian yang akan dilakukan pada saat pre-op ini pertama yaitu anamnesis. Yang ditanyakan yaitu identitas pasien, riwayat penyakit parang, yaitu basic for secret 7, seperti anamnesis pada dia umumnya. Kemudian riwayat penyakit dahulu yang pernah pasien dapat, kemudian riwayat pengobatan, kebiasaan khusus seperti merokok, alkohol, atau ketergantungan obat. Kemudian riwayat anestesi, pembedahan, kemudian riwayat kehamilan dan persalinan jika pasiennya adalah wanita. Kemudian riwayat keluarga, review sistem organ, dan ditanyakan juga makan atau minum terakhir. Untuk pemeriksaan fisik, yang diperiksa adalah status present seperti vital sign, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian untuk sistem organ disingkat menjadi 6B, yaitu brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone, and skin. Kemudian pemeriksaan airway, di mana dapat dievaluasi menggunakan malam Parker dan kriteria Lemon. Ini merupakan kriteria Lemon. L yaitu externally, di mana apakah ada facial trauma, luka, kemudian apakah ada kumis atau jenggot yang dapat mengganggu proses intubasi nantinya. Kemudian E, evaluate the 3 rule, jadi 3 rule, 3 rule, di mana social distance itu 3 jari, kemudian judgmental distance 3 jari, kemudian tailored to mouth distance 2 jari. M adalah malempati score yang harus lebih dari sama dengan 3. Kemudian O, obstruction, presence of any condition like epiglottitis, peritonsillar access, dan trauma. Kemudian neck mobility, di mana di sini kita mengevaluasi apakah ada keterbatasan mobilitas dari leher pasien. Nilai lebih dari sama dengan 3 menandakan adanya kemungkinan kesulitan intubasi. Kemudian video laryngoscope dapat membantu manajemen airway. Ini merupakan skor Malampati, di mana ada 4 kelas. Di kelas pertama adalah kita dapat melihat secara lengkap dari palatum soft palatumnya dan ukurannya. Kemudian yang kelas 2 di mana kita bisa melihat ukurannya. Kemudian kelas 3 di mana kita bisa melihat setengah dari upula atau hanya atasnya saja, dan kemudian 4 kita tidak dapat melihat upula sama sekali, dan soft palatum. Kemudian 332 rule ini menurut gambar, jadi kita memasukkan 3 jari ke dalam mulut, 3 jari ke mentum, dari mentum ke hyoid cartilage, dan 2 jari pada dasar dari mulut tersebut di atas dari hyoid cartilage. Kemudian pemeriksaan penunjang, hasil anamnesis tadi yang dapat dievaluasi lebih lanjut dengan penunjang-penunjang.
jika kita ada hasil yang ragu-ragu. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan darah putih seperti mengecek hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan platelet. Kemudian yang kedua adalah serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit. Kemudian tes fungsi hati, kemudian koagulasi, X-ray torak, karena saat ini adalah masa pandemi, maka wajib dilakukan, kemudian EKG juga dapat dilakukan. Asesmen risiko atau diagnosis anestesi yang merupakan inti dari pemeriksaan tadi. Jadi ada 5 kelas, di mana yang pertama, jadi AC1 ini adalah pasien yang sehat, jadi tidak terdapat keluhan apa-apa. Yang kedua yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang ringan, seperti hipertensi esensial, ya, dan juga mungkin bisa diabetes, mild diabetes tanpa organ damage. Kemudian yang ke fase 3 yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang berat yang dapat mengancam nyawa. Kemudian yang keempat adalah pasien dengan kondisi yang jika tidak dilakukan di kondisi yang pada akhirnya akan memperparah. Kemudian yang fase 5 di mana pasien yang tidak akan hidup lebih dari 24 jam dengan atau tanpa komponen lain. Kemudian untuk E sendiri dapat ditambahkan jika kasus tersebut adalah emergency, misalkan asal 1, E, dan lain-lain. Kemudian persiapan anestesi yang dapat dilakukan yaitu informed consent dan KIE. Jadi di sini kita dapat memberikan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau prosedur pembedahan kepada pasien atau wali. Kemudian puasa, pasien harus dipuasakan 8-12 jam sebelum operasi. Kemudian jika kita mendapatkan penyulit-penyulit, maka kita harus mengkoreksi penyulit seperti diberikan obat sedasi, diberikan obat analgetik, dan juga mungkin terapi cairan. Kemudian melepas aksesoris, cukur jenggot atau kumis, dan menghentikan kebiasaan seperti merokok, minuman keras, dan obat-obatan tertentu yang dapat menghambat proses anestesi. Kemudian untuk fasting guideline atau waktu-waktu puasa yang untuk mengonsumsi air atau cairan yang clear atau yang tidak berpartikel itu minimumnya 2 jam. Kemudian susu ASI 4 jam, infant formula atau makanan yang dengan tekstur yang halus 6 jam, milk 6 jam, kemudian makanan ringan 6 jam, kemudian regular meal atau mungkin makanan berat yang dikonsumsi sehari-hari itu minimum untuk puasanya ada 8 jam sebelum proses anestesi atau proses operasi. Kemudian lanjut untuk premedikasi. Premedikasi ini di mana kita akan memberikan obat-obatan sebelum prosedur anestesi untuk mendapatkan kondisi pasien yang diharapkan. Tujuannya adalah ada beberapa, yaitu mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obat anestesi, mengurangi sekresi saluran nafas, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, meningkatkan pH asam lambung. Kemudian yang terakhir adalah mencegah refleks refleks yang tidak diinginkan. Contoh-contoh golongan obatnya yaitu benzodiazepin, contoh obatnya adalah diazepam, lorazepam, atau midazolam. Di sini tujuannya adalah anxiolysis, sedasi, amnesia, retrograde. Kemudian golongan antikolinergik seperti atropin, glikopirolat, difenhidramin, dan nimenhidrina. Itu adalah antasia-logogue, mengurangi refleks vagal. Kemudian untuk golongan antiemetik seperti metoclopramid dan ondansetron untuk pada pasien yang skor risiko PON-nya tinggi. Kemudian untuk obat-obatan profilaksis aspirasi dengan contohnya metoclopramid, natrium sitrat, mengurangi volume cairan gestel, dan meningkatkan pH lambung.
Untuk golongan obat antihistamin di sini bertujuan untuk mencegah reaksi alergi. Kemudian untuk obat-obatan opioid seperti fentanyl dan morfin tujuannya adalah analgesia dan sedasi. Kemudian setelah tadi persiapan praoperatif selesai, maka kita lanjut membahas manajemen intraoperatif. Di mana di sini kita akan mempersiapkan alat, statik, kemudian monitoring, dan anestesi, cairan, dan pemulihan. Berikut adalah alat-alatnya, yaitu diskastatik. S adalah scope, stetoskop atau laryngoscope. Kemudian T adalah tube, contohnya Doenberg-Total tube atau LMA. Kemudian A adalah airway devices, seperti sungkup muka atau oropharynx tube. T adalah tape atau plaster, kemudian I itu introducer atau stilet, kemudian C adalah connector, dan S adalah alat suction. Kemudian dilakukan monitoring pasien, di mana di sini akan dilakukan pemantauan jalan nafas, oksigenasi dengan menggunakan pulse oximeter, ventilasi dengan menggunakan spidol CO2, kemudian sirkulasi dan mengecek denyut nadi, NIBP dan EKG, kemudian mengecek suhu tubuh menggunakan termometer. Nah, saat proses anestesi yang harus diperhatikan adalah posisi pasien. Induksi akan dilakukan pada posisi supine, kemudian dilanjutkan dengan posisi sesuai tipe dari pembedah itu sendiri. Kemudian pemilihan anestesi ini ada beberapa macam. Dilihat dari evaluasinya tadi dapat dipilih dari general anestesi, regional, lokal, dan combined. Kemudian untuk induksi dapat dilakukan dengan intravena, inhalasi, intramuskuler, atau rektal. Kemudian dilakukan manajemen jalan nafas dan pemeliharaan anestesi. Untuk cairan, kita dapat menghitung kebutuhan cairan. Kebutuhan basal menggunakan 421 rule, di mana 10 kg pertama yaitu 4 ml, 10 kg kedua yaitu 2 ml, dan kilogram sisanya 1 ml. Kemudian kebutuhan cairan akibat puasa, yaitu lama puasa dikali kebutuhan cairan basal. Kemudian untuk jenis operasi, jika operasi ringan itu 4 ml per kilogram berat badan per jam, operasi sedang 6 ml per kilogram berat badan per jam, dan operasi berat 8 ml per kilogram berat badan per jam. Pada saat pemulihan, di sini akan dilakukan penghentian obat anestesi dan ekstubasi trakea. Kemudian akan dilakukan oksigenasi dengan sungkup muka, dan akan melakukan support saluran nafas. Yang terakhir adalah akan memeriksa respon dari pasien, bisa dengan menginstruksikan pasien untuk membuka mata atau menggenggam tangan. Kemudian bagian ketiga dari pembuatan ini adalah post operatif, yaitu saat pasien berada di recovery room. Nah, recovery room atau PACU merupakan ruang pemulihan untuk melakukan monitoring pasien pasca anestesi. Di sini pasien sedang dalam fase kritis yang dapat mengancam nyawa. Nah, rekomendasi pemantauan di PACU itu ada beberapa, yaitu rekomendasi rutin seperti respirasi, di mana di sini kita akan memantau laju nafas, atensi jalan nafas, dan saturasi oksigen. Kemudian kardiovaskular, di sini kita memantau laju nadi dan tekanan darah. Dan untuk neuromuskular kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik dengan status mental, nyeri, mual, dan muntah. Kemudian ada opsional tergantung pasien, tergantung kondisi pasien, misalkan EKG, loket neuromuskular, suhu, urin output, dan dilihat apakah ada drain atau perdarahan. Nah, kemudian untuk monitoring pasien sendiri, di sini kita akan melihat perkembangan kondisi pasien pasca operasi. Di mana di sini kita evaluasi menggunakan Albrecht score, di mana jika Albrecht score lebih dari 9, maka pasien dapat dikeluarkan dari recovery room dan dipindahkan ke ruangan bansal atau ruangan sebelumnya. Nah, kemudian pada pasien dengan spinal anestesi, dievaluasi menggunakan Bromage score, di mana jika Bromage score 2 baru dapat dipindah ke ruangan. Kemudian ada lagi masalah lain yang perlu diperhatikan seperti kesadaran, respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing, fungsi saluran cerna, aktivitas motorik, suhu tubuh, masalah nyeri, dan posisi pasien.
Kemudian kesimpulan dari presentasi ini di mana perioperatif medicine atau kedokteran perioperatif ini bertujuan untuk mempersiapkan pasien sebelum operasi, mempertahankan kondisi ideal saat operasi, dan juga memantau kondisi pasien setelah operasi. Baik, sekian dan terima kasih.